Film ini diawali dengan seorang gadis kecil yang bernama Sivani yang hanya tinggal bersama ibunya. Karena sang ayah harus bekerja di luar kota dan walaupun begitu Sivani dan ibunya tetap bahagia. Setelah beberapa bulan keanehan terjadi pada Sivani. Nilai raportnya anjlok dan ia terlihat sering melamun di sekolah. Padahal selama ini Sivani terkenal sebagai murid yang cerdas dan juga aktif. Para guru Sivani yang merasa khawatir pada Sivani lalu memanggil Sivani dan mencoba bertanya pada Sivani dengan hati-hati. Awalnya Sivani takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Namun akhirnya dengan sambil menangis, Sivani menceritakan apa yang terjadi padanya selama beberapa bulan yang lalu. Bahwa ia telah dilecehkan oleh seorang guru laki-lakinya sebanyak 3 kali. Sambil bercerita, Sivani terus menangis dan berkata bahwa orang tuanya tidak mengetahui hal itu karena Sivani takut ayah dan ibunya merasa sedih karena dirinya. Mendengar hal itu, para guru Sivani merasa sangat terkejut. Sivani merahasiakan hal yang sangat besar seperti ini. Dan orang lain yang mengetahui bahwa Sivani telah dilecehkan adalah seorang satpam sekolah yang bersama dengan para guru menemui kepala sekolah untuk membahas hal yang terjadi pada Sivani. Namun hal tak terduga malah terjadi, di mana satpam sekolah yang awalnya membela Sivani malah memutarbalikkan fakta dan mengatakan jika yang bersalah adalah Sivani yang sengaja menggoda guru yang telah melecehkannya. Para guru yang membela Sivani pun terkejut melihat kebohongan yang dikatakan oleh si satpam sekolah. Dengan ini, kepala sekolah semakin memiliki alibi yang kuat untuk tidak membawa kasus Sivani ke jalur hukum karena takut martabat sekolahnya jatuh. Ibu Sivani dan para guru yang membela Sivani pun tidak bisa berbuat lebih. Sementara di rumah, ibu Sivani sangat merasa sedih karena tidak bisa memberikan keadilan pada putrinya. Tak lama dari kejadian itu, tersebar berita bahwa ibu Sivani adalah seorang wanita pekerja seks dan ternyata berita itu sengaja dibuat oleh kepala sekolah yang bekerja sama dengan kepolisian. Berita itu disebarluaskan di masyarakat. Hal itu membuat ibu Sivani frustrasi dan memutuskan untuk bunuh diri bersama dengan putrinya Sivani. Tahun demi tahun pun berlalu. Di kantor pengacara ada seorang satpam yang jujur yang bernama Pilai. Setelah menunggu sebentar, Pilai dipersilakan masuk oleh asisten pengacara yang bernama Suwati yang aslinya sudah tahu kebusukan pengacara Subastian. Namun Pilai yang tidak mengetahui itu tetap melanjutkan laporannya bahwa ia siap menjadi saksi atas kasus pelecehan yang dilakukan oleh Safir, yaitu pengusaha kaya raya. Setelah menyelesaikan laporannya, Pilai pergi bekerja dengan menggunakan sepedanya. Tapi tanpa Pilai sadari ada sebuah mobil hitam yang mengikutinya dan sesampainya Pilai di tempat kerja ia langsung mengganti bajunya karena ia bekerja sebagai satpam ATM di sebuah desa yang lumayan dekat dari rumahnya. Di tempat lain anak buah Safir diperintahkan untuk menemui Jamal di desanya. Jamal tak lain adalah rekan kerja Pilai. Setelah berhasil bertemu dengan Jamal, anak buah Safir berbasa-basi dengan memberikan minuman pasa Jamal dan tak lama anak buah Safir mendapat perintah tambahan jika mereka harus membujuk Jamal untuk berpura-pura sakit dan meminta Pilai menggantikannya shift malam. Dan rencananya Safir telah menyiapkan pembunuh bayaran yang akan menghabisi Pilai agar tidak terlihat seperti pembunuhan, maka Safir juga telah membayar 2 supir untuk melindas tubuh Pilai dan yang terlihat bahwa kematian Pilai adalah kecelakaan semata. Setelah anak buah Safir membujuk Jamal dan memberikan sejumlah uang, akhirnya Jamal setuju. Lalu menelpon Pilai mengatakan jika ia sakit dan meminta Pilai menggantikan shift malamnya. Pilai yang tidak curiga sama sekali pun langsung setuju. Di sisi lain, Safir, Kapolsek, dan Subastian sedang berunding membahas rencana pembunuhan Pilai. Si Kapolsek berkata jika ia yang akan mengurus otopsi agar kematian Pilai nantinya terlihat hanya karena kecelakaan semata. Lalu Safir pun mendapatkan telepon dari Surah bahwa ia sudah siap untuk menjalankan rencananya. Di tempat kerja Pilai, tiba-tiba ada sebuah van yang mogok. Pilai pun menghampiri van tersebut dan mengatakan pada si supir jika bengkel terdekat jam segini sudah tutup. Si supir pun turun dari van untuk memperbaiki van miliknya. Lalu Pilai mendapat telepon dari Suwati yang sedang di rumah Pilai dan bersama kedua putri Pilai. Suwati mengingatkan Pilai untuk segera kembali ke rumah untuk istirahat karena besok adalah sidangnya dan Pilai adalah saksi kunci dari kasus itu. Tapi karena Pilai harus menggantikan temannya yang sedang sakit, ia belum bisa kembali ke rumah dan mendengar itu Suwati berinisiatif untuk menginap di rumah Pilai untuk menjaga kedua putri Pilai.
Kemudian Pilai dan sopir van pun mengobrol karena si sopir van tidak bisa memperbaiki vannya. Terlihat mereka berdua nampak akrab dan asik mengobrol. Sang supir van itu mengenalkan dirinya jika namanya adalah Eso. Di tempat lain, ada seorang pengemudi mabuk yang dirazia oleh kepolisian. Si pria mabuk yang tidak ingin ribet lalu menawarkan sejumlah uang pada polisi agar tidak ditahan. Para polisi pun tertarik dan menyuruh si pria mabuk itu untuk mencairkan uangnya di ATM. Sesampainya di ATM, seperti biasa, Pilai harus memfoto setiap orang yang akan menarik uang di ATM. Lalu setelah si pria mabuk itu menarik uang dan memberikannya kepada kepolisian, mereka lalu pergi dari ATM. Eso yang tadi bersembunyi pun keluar dan melanjutkan mengobrol dengan Pilai. Pilai yang merasa aneh lalu menanyakan pada Eso kenapa bersembunyi ketika ada polisi. Dengan santai Eso menjawab bahwa ia hanya malas berurusan dengan kepolisian. Di sisi lain, Yosep seorang pengacara menelpon Suwati dan mengingatkan agar Pilai diminta untuk berhati-hati. Karena Pilai adalah saksi kunci yang sangat penting. Kembali lagi ke Pilai dan Eso yang masih mengobrol. Kemudian Suwati menelpon Pilai karena khawatir. Pilai pun meyakinkan Suwati untuk tidak khawatir. Dan ia juga ada seorang yang menemaninya, yaitu Eso. Mengetahui hal itu, Suwati merasa aneh dan meminta Pilai agar berhati-hati terhadap Eso. Tak lama kemudian ada sepasang kekasih yang ingin menarik uang di ATM karena mereka akan kawin lari. Seperti biasa, Pilai harus memfoto wajah mereka, tapi kali ini si pria menolak dan malah memukul Pilai. Melihat hal itu, Eso datang lalu mencekik si pria. Pasangan itu pun ketakutan dan memutuskan untuk pergi. Pilai sedikit terkejut rupanya melihat tindakan Eso dan mulai curiga. Walaupun mulai takut dengan Eso, Pilai tetap lanjut mengobrol dengan Eso dan Eso pun bertanya pada Pilai apa rencananya besok. Pilai lalu menjawab jika besok ia akan menjadi seorang saksi untuk kasus pelecehan yang dilakukan oleh Safir. Suatu hari Pilai bertugas mengantar sebuah titipan untuk Safir dan malah melihat Safir sedang akan melecehkan seorang gadis. Awalnya Pilai memilih untuk diam saja agar tidak terlibat masalah Safir yang telah mengetahui bahwa Pilai melihat perbuatan kejinya. Ia pun sempat menawarkan sejumlah uang untuk Pilai, tapi Pilai menolak. Tak lama setelah itu, si gadis yang dilecehkan oleh Safir mati karena bunuh diri. Pilai yang mengetahui hal itu pun akhirnya bertekad untuk melaporkan Safir. Eso yang mendengar cerita Pilai malah menyarankan Pilai untuk memanfaatkan hal itu untuk mengeruk kekayaan Safir. Dan tidak perlu merepotkan dirinya terjebak masalah dengan Safir. Namun Pilai dengan tegas mengatakan jika uang tidaklah ada artinya dibandingkan dengan keadilan yang harus ia tegakkan. Eso pun tertawa dan berkata jika Pilai terlalu polos. Lalu tiba-tiba ada keluarga yang mencari anak mereka yang ternyata adalah pasangan kawin lari tadi yang ingin menarik uang. Pilai yang jujur dan baik hati berkata jika memang tadi ada pasangan yang ingin kawin lari dan pergi ke arah sana. Keluarga itu pun langsung pergi untuk menemukan anaknya. Pilai pun makin curiga dengan Eso karena setiap ada orang Eso pasti bersembunyi. Saat akan minum hanya ada satu botol plastik, lalu Pilai mengeluarkan pisau dan memotong botol tersebut. Hal itu membuat Pilai terkejut melihat tindakan Eso. Ketika sedang makan, Eso menawarkan minuman pada Pilai namun Pilai menolak. Ia ingin menaati peraturan tidak mabuk saat bekerja. Mendengar itu, Eso sengaja mengeluarkan senjata dan menembak random dan lagi-lagi Pilai dibuat terkejut oleh tindakan Eso dan langsung meminum minuman yang ditawarkan oleh Eso. Saat ada mobil truk lewat, menjadi kesempatan Pilai untuk membuat Eso segera pergi dan menunggu di bengkel saja. Eso pun pergi dengan menumpang mobil truk itu. Tak lama dari perginya Eso, seorang polisi dan menyuruh Pilai untuk mengatakan Eso untuk segera memindahkan mobil van miliknya. Pilai yang merasa lelah pun memutuskan untuk tidur sebentar. Namun tak lama kemudian Pilai dikagetkan dengan kedatangan polisi. Pilai pun sudah bingung harus bagaimana lagi. Karena ia sudah merasa curiga dengan Eso, Eso lalu mengajak Pilai untuk mengobrol di dalam mobil van. Tanpa disangka hujan turun begitu deras dan Pilai berkata pada Eso ia harus mengambil sesuatu saat Pilai pergi. Handphone Pilai yang tertinggal berbunyi. Ternyata Suwati yang menelpon tapi langsung dimatikan oleh Eso. Suwati pun mengirimkan voice note dan berkata bahwa ia yakin Eso adalah pembunuh bayaran yang disewa oleh Safir. Eso yang mendengar pesan suara itu pun sengaja menghapusnya dan saat turun van Eso mengembalikan handphone Pilai. Pilai pun mencoba menghubungi Suwati tapi gagal karena baterai handphonenya telah lowbat.
Tanpa Pilai sadari, Eso mematikan listrik di ATM dan membius Pilai hingga tak sadarkan diri. Eso lalu pergi dan menelpon dua supir untuk segera menjalankan rencana mereka. Tak lama, dua sopir itu langsung menuju ke tempat Pilai bekerja. Di sisi yang lain, keluarga dari pasangan yang akan kawin lari pergi ke ATM untuk mengucapkan terima kasih pada Pilai. Tapi karena Pilai tertidur, mereka meletakkan sejumlah uang dan ungkapan terima kasih di samping Pilai yang terlihat sedang tertidur pulas. Setelah si keluarga pasangan yang akan kawin lari tadi pergi, tak lama dua sopir bayaran pun langsung menabrak ATM dan melindas Pilai, kemudian kedua sopir itu pun pergi. Keesokan harinya, polisi, media, dan masyarakat pun memenuhi ATM yang sudah hancur itu. Dan tak disangka Pilai masih hidup dan sedang duduk dengan Eso. Eso lalu jujur dan berkata jika namanya bukanlah Eso melainkan Sivan. Sivan pun menceritakan kisah hidupnya di mana dulu bekerja di luar kota dan meninggalkan istri serta putrinya selama 4 tahun lamanya. Tak lain putrinya adalah Sifani. Karena jarak yang jauh mereka hanya bisa video call untuk melepas rindu. Hingga suatu hari Sivan diperintahkan oleh bosnya untuk kembali ke kampung halamannya. Sesampainya ia di bandara, ia diajak oleh temannya ke ruang mayat. Dan saat ia tahu jika istri dan putrinya telah meninggal, Sivan sangat terpukul dan sangat sedih bahwa ia tidak sanggup menerima kenyataan ini. Setelah memakamkan istri dan putrinya, Sivan malah sangat frustrasi dan terus berada di makam istri serta anaknya. Namun kemudian salah satu keluarga Sivan memberitahu Sivan apa penyebab istri dan anaknya bunuh diri, yaitu karena putrinya Sifani telah dilecehkan oleh gurunya sendiri dan karena kepala sekolah serta satpam sekolah Sefani yang sengaja menyalahkan Sifani, hingga kepala sekolah sengaja memfitnah istrinya. Karena tidak kuat, Sifani dan ibunya pun bunuh diri. Pilai yang mendengarkan cerita Sifani ikut merasakan kesedihan yang begitu mendalam. Lalu Sivan menambahkan bahwa dari situlah ia sangat membenci kepolisian dan wartawan yang telah menyebarkan fitnah pada istrinya. Tapi ia tidak berdaya jika harus menghadapi awak media dan kepolisian. Maka dari itu ia fokus untuk membalas dendam pada Gopal yang telah melecehkan putrinya, serta satpam sekolah yang telah memutarbalikkan fakta. Pertama, ia menggantung si satpam sekolah hingga tak bernyawa. Ia melakukannya dengan membabi buta. Setelah itu Sivan melanjutkan dengan menghabisi si Gopal. Sivan memilih cara yang lebih sadis, yaitu menyiapkan sebuah besi tajam di mana Gopal digantung di atas dan Siva pun membakar tali yang menahan Gopal. Dengan begitu Gopal tewas dengan tusukan besi di kepalanya. Alhasil karena pembunuhan yang dilakukan oleh Sivan, ia pun harus mendekam di penjara. Di dalam penjara ternyata Sivan satu sel dengan pembunuh bayaran yang bernama Sura. Hingga suatu hari, Sivan tak sengaja mendengar bahwa Sura disewa untuk menghabisi seorang saksi kunci yaitu Pilai. Tak lama dari itu, Sivan bebas bersyarat dari penjara karena berperilaku baik selama di penjara. Dan begitu pun dengan Sura, ia dibebaskan tapi atas bantuan dari Safir. Setelah itu, Sivan yang sudah bertekad untuk menegakkan keadilan lalu mengikuti Sura. Dan tanpa sepengetahuan Safir, Sivan telah menghabisi Sura dan meletakkan mayatnya di dalam mobil van miliknya. Siva pun berpura-pura menjadi Sura, menemui Pilai dan sempat mengetes Pilai untuk mengetahui bagaimana sifat dan sikap Pilai sebagai saksi kunci. Jika saja Pilai bukan orang yang baik dan terjebak oleh tawaran Sivan, maka Sivan akan menghabisi Pilai. Tapi setelah Sivan bertemu dan mengobrol dengan Pilai, ia tahu jelas Pilai adalah orang yang sangat baik dan benar-benar ingin menegakkan keadilan. Karena itulah Sivan bertekad untuk menyelamatkan Pilai dan sengaja membuat skenario seolah-olah Pilai telah terbunuh. Padahal yang sebenarnya Pilai disembunyikan Sivan di mobil van miliknya. Dan ia pun memindahkan mayat Sura untuk ditempatkan di ATM sebagai Pilai. Lalu keesokan harinya Kapolsek terkejut melihat mayat yang ternyata bukan Pilai, melainkan Sura. Kapolsek pun langsung memberitahu Safir. Safir yang ketakutan akan dibawa ke pengadilan lalu melarikan diri ke luar negeri. Setelah apa yang terjadi, Sivan mengantarkan Pilai ke pengadilan. Sivan pun memeluk Pilai dan memberinya semangat untuk menegakkan keadilan. Pilai lalu mengucapkan terima kasih kepada Sivan karena telah menyelamatkan nyawanya. Kemudian Sivan pun pergi. Pilai pun masuk ke ruang pengadilan ditemani Swati dan pengacaranya. Di ruang pengadilan, Pilai bersaksi dan menceritakan kebejatan Safir yang ia lihat langsung di rumah Safir. Setelah itu, mereka tinggal menunggu hukum bertugas.
Tak lama setelahnya, pemberitaan di televisi menyatakan jika Safir telah dinyatakan bersalah dan harus mendekam di penjara karena telah melecehkan dan memiliki rencana pembunuhan. Di sisi lain, Sifan memutuskan untuk pulang ke desanya. Ia pun hanya bisa memandang foto istri dan anaknya yang telah tiada meninggalkannya untuk selama-lamanya. Film pun selesai.